Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Kejaksaan Agung mengekspos tumpukan uang sitaan kasus korupsi korporasi dalam ekspor minyak sawit mentah atau CPO sebesar 11,8 triliun rupiah. Seketika, ruang konferensi pers pada saat itu penuh sesak dengan tumpukan uang pecahan 100 ribu rupiah yang memanjang bahkan menggunung ini, pemirsa. Bahkan yang diekspos ke publik tersebut ini baru sekitar 2 miliar rupiah. Kebayang tidak kalau 11,8 triliun dijabarkan semua di sini, akan penuh sesak sekali. Nah, lantas dari mana uang sitaan ini disetorkan, pemirsa, dan seperti apa pengamanannya oleh pihak Kejaksaan Agung? Kita akan simak sejumlah fakta dan data terkait dengan kasus ekspor CPO ini, pemirsa, dalam infografis yang telah kami siapkan untuk Anda. Kita lihat yang pertama bahwa penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi bernilai fantastis ini dilakukan dari satu tersangka korporasi kasus korupsi ekspor CPO, yaitu PT Wilmar Group. Nah, ini adalah rincian dari pengembalian uang dari 5 anak perusahaan Wilmar Group. Lengkapnya seperti ini, pemirsa. Dari PT Multimas Nabati Asahan sebesar 3,9 triliun rupiah, kemudian PT Multinabati Sulawesi 39,7 miliar, PT Sinar Alam Permai 483,9 miliar rupiah. Lalu PT Wilmar Bioenergi Indonesia 57,3 miliar rupiah dan PT Wilmar Nabati Indonesia sebesar 7,3 triliun rupiah. Kalau di total ini semua mencapai 11,8 atau hampir mendekati 11,9 triliun rupiah yang saat ini sudah ditampung oleh pihak Kejaksaan Agung. Tapi sebetulnya bukan hanya Wilmar Group, karena ada 2 tersangka korporasi lain yang dijerat dalam kasus ekspor minyak sawit mentah, yaitu ada PT Permata Hijau Group dan PT Musimas Group. Nah, keduanya ini, pemirsa, belum mengembalikan kerugian keuangan negara ke Kejaksaan Agung seperti yang dilakukan oleh Wilmar Group. Rinciannya kalau kita lihat, ini untuk PT Permata Hijau Group belum mengembalikan 937,6 miliar rupiah sesuai dengan tuntutan jaksa, sementara untuk PT Musimas Group belum mengembalikan 4,89 triliun rupiah. Nah, meskipun hakim tindak pidana korupsi yang menangani persidangan kasus ini sudah memberikan vonis lepas dari tuntutan pidana bagi 3 korporasi ini, pemirsa, tapi kemudian terkait dengan kasus ini belum ada kekuatan hukum tetap atau belum inkrah, sehingga sampai saat ini proses penuntutan masih terus berjalan dan 2 perusahaan Permata Hijau Group dan juga Musimas Group yang belum mengembalikan uang kerugian negara diminta oleh Kejaksaan Agung untuk kooperatif dan juga segera mengembalikan seperti yang dilakukan oleh Wilmar Group. Faktanya, pemirsa, uang sitaan ini mencakup ada beberapa komponen, tepatnya ada 3 komponen perhitungan yang mencakup ada kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara, dan juga dugaan keuntungan ilegal yang diduga didapatkan oleh tersangka korporasi tadi dari hasil pemufakatan jahat pemberian fasilitas ekspor CPO. Sementara untuk total nilainya seperti yang tadi kami jabarkan, ada 11 triliun, ada yang sekitar 900 miliar sampai 3 atau 4 triliun tadi yang dikembalikan atau diminta dikembalikan, ini didapatkan dari hasil audit BPKP, kemudian laporan kajian analisis keuntungan ilegal dan kerugian perekonomian negara yang dilakukan oleh FEB Universitas Gadjah Mada. Nah, dalam proses penuntutan yang saat ini masih dalam pemeriksaan kasasi, ini uang tersebut yang sudah dikembalikan 11,8 T disimpan dalam rekening penampungan Kejaksaan Agung atau disebut sebagai RPL, rekening penampungan lainnya. Dan penyitaan tersebut dilakukan tentunya atas izin dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan kalau kemudian hasilnya nanti sudah inkrah di mana Mahkamah Agung menetapkan bahwa ketiga terdakwa korporasi ini kemudian bersalah, maka kemudian barulah uang tersebut bisa disetorkan sebagai kas negara. Saat ini belum. Kita simak, pemirsa, pernyataan selengkapnya dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar berikut ini. Terkait dengan aset-aset itu semua ada prosesnya, ya, karena ini terkait dengan uang. Kita punya rekening penampungan RPL, ya. Nah, jadi itu dimasukkan ke RPL, ya. Jadi semua transparan, ya, semua transparan, dan kita tidak mau ada masalah karena ini merupakan aset, ini merupakan hal yang sangat bernilai, ya.
Jadi ini sangat sensitif juga, ya. 11 triliun, 11,8 itu bukan sedikit, ya. Nah, oleh karenanya ada mekanisme yang sudah ditentukan. Jadi kita tidak berhubungan langsung, ya, tidak berhubungan langsung. Karena kami duga kami harus memitigasi risiko-risiko itu sehingga langsung ditransfer, dikirim ke RPL kita, rekening penampungan. Nah pemirsa, kalau kita telisik ke belakang perjalanan korupsi ekspor crude palm oil atau minyak sawit mentah, ini sebetulnya sudah terendus oleh aparat sejak tahun 2022 silam. Kita ingat bahwa masyarakat sempat cukup kesulitan untuk bisa mendapatkan minyak goreng di pasaran. Kalaupun ada, harganya tuh sangat mahal. Nah Kejaksaan Agung pun mengungkap bahwa ada korupsi di balik pemberian fasilitas ekspor CPO yang dilakukan oleh sejumlah pihak, mulai dari swasta hingga pihak pemerintah. Bahkan ada salah satu tersangka yang dijerat adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan saat itu. Nah jadi ketika kemudian ditelusuri atau disidik, ditentukanlah ada 5 terdakwa yang sudah diproses dalam persidangan dan juga telah divonis inkrah atau berkekuatan hukum tetap, di mana untuk tersangka perseorangannya ini semuanya ditetapkan bersalah. Nah setelah itu dimulailah ada babak baru kasus korupsi ekspor CPO ketika pada 15 Juni 2023 Kejaksaan Agung menetapkan ada 3 tersangka korporasi. Seperti yang tadi sudah kami sebutkan, ada 3 korporasi yang saat ini masih berproses walaupun sudah divonis lepas. Nah kita lihat di slide berikutnya pemirsa bahwa ketika dalam proses ini di persidangan, ini sebetulnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di PN Jakarta Pusat, di sana jaksa sudah menuntut bahwa para korporasi ini diduga melakukan ekspor CPO, memilih untuk melakukan ekspor CPO daripada memenuhi kebutuhan domestik. Yang mana saat itu ada aturan dari Kementerian Perdagangan yang sebetulnya ada batasannya boleh melakukan ekspor seberapa banyak. Tapi kemudian dilakukan ekspor yang melebihi dari batasnya dan menyebabkan minyak goreng menjadi barang langka, sekaligus juga menimbulkan kerugian negara. Akan tetapi pada 19 Maret 2025, Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi memvonis 3 terdakwa korporasi tadi dengan vonis lepas dari pelanggaran pidana. Apa saja pertimbangannya? Kalau menurut Hakim, 3 korporasi tadi dinilai memang melakukan ekspor CPO, tapi sebagai bentuk melaksanakan kebijakan dari Kementerian Perdagangan. Jadi apa yang dilakukan itu bukanlah pemufakatan jahat dan bukan sebagai tindakan pidana. Sehingga artinya 3 perusahaan korporasi tadi tidak bisa diberikan hukuman pidana. Padahal tuntutan dari jaksa pada saat itu adalah menuntut mereka untuk membayar denda 1 miliar rupiah masing-masing ditambah dengan tuntutan tambahan yaitu biaya atau uang ganti rugi senilai masing-masing itu nilainya cukup fantastis. Untuk Wilmar Group tadi 11 triliun rupiah. Nah, vonis lepas ini sontak membuat publik bertanya-tanya sembari Kejagung membawa penuntutan korupsi korporasi ini ke tingkat kasasi, muncul juga babak berikutnya. Ini dia pemirsa, bahwa ada dugaan kasus korupsi minyak goreng ini yang mengarah pada korupsi suap hakim atau wakil Tuhan untuk memuluskan diketoknya vonis lepas bagi para terdakwa korporasi. Siapa saja para tersangka suap ini pemirsa? Yang pertama adalah Muhammad Arif Nuryanta atau Ketua Pengadilan Negeri Jaksel pada saat itu, dan ia ini diduga menerima uang suap dari 2 pihak yaitu Arianto selaku advokat dan juga Marcella Santoso selaku advokat. Nilai totalnya adalah 60 miliar rupiah yang diberikan dari 2 advokat ini melalui panitera yaitu Wahyu Gunawan yang juga berstatus sebagai tersangka saat ini. Uang tersebut kemudian diduga dialirkan atau diberikan kepada 3 hakim yang menangani perkara korupsi korporasi tadi. Di slide berikutnya bahwa 3 hakim ini juga sudah berstatus sebagai tersangka. Mereka adalah Hakim Juyamto, Hakim Agam Syarif Baharudin, dan juga Hakim Ali Muhtarom. Yang kita sudah lihat bersama pemirsa, vonisnya adalah vonis lepas dari segala tuntutan pidana. Saat ini masih berproses di tingkat kasasi atau Mahkamah Agung. Dan tentunya kita akan lihat bagaimana pertimbangan hukumnya nanti, apakah kemudian 3 perusahaan atau terdakwa korporasi tadi ini ternyata bersalah atau seperti yang diputuskan akibat dugaan suap itu bahwa mereka lepas dari tindakan pidana. Dan
Inilah dia pemirsa fakta-fakta yang kami hadirkan untuk Anda terkait dengan penanganan kasus CPO Kejaksaan Agung yang telah menyita 11,8 triliun rupiah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.